Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian dalam renungan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, kekuatan, kesehatan, juga konsentrasi, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pola pikir yang positif. Kita sudah membaca Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Konteksnya berkisah tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat keadaan tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke sana. Setelah 40 hari, ke-12 orang itu memberikan informasi atau laporan. Ternyata ada dua pola pikir yang berbeda. Kelompok mayoritas, yaitu 10 orang, memiliki pola pikir yang negatif. Dan kelompok yang lebih kecil, hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, memiliki pola pikir yang positif. Kelompok 10 orang ternyata berorientasi ke belakang, atau hari kemarin. Sedangkan kelompok Yosua dan Kaleb berorientasi ke depan, memandang hari esok yang penuh harapan. Padahal perjalanan sama, waktu sama, tempat yang diamati sama, tetapi sikap atau pola pikir bisa berbeda. Apa perbedaan di antara mereka? Yang pertama, orang yang berorientasi pada hari kemarin itu disebut pola pikir negatif. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Pikiran mereka telah tertutup oleh fakta atau masalah yang terjadi. Mereka tidak memiliki pengharapan yang kokoh. Karena itu mereka menyimpulkan, wah, kita tidak bisa. Kita tidak mungkin masuk ke sana. Kita lemah. Ini adalah pola pikir yang negatif. Sehingga perkataan mereka juga, kalau kita perhatikan dalam ayat 32, mereka menyampaikan kabar yang buruk atau kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Perkataan negatif itu sebenarnya seperti racun ya, yang akan merusak kehidupan. Akhirnya, segenap umat mengeluh dan bersungut-sungut kepada Musa dan juga kepada Harun. Kenapa seperti itu? Karena mereka hidup dikendalikan oleh hari kemarin atau dikendalikan oleh masa lalu, oleh masa lampau. Mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Ketika mereka menghadapi tantangan, persoalan di tengah jalan, mereka selalu berkata lebih baik di Mesir. Mereka lupa bahwa Mesir itu adalah tempat perbudakan. Mereka lupa bahwa Mesir itu adalah tempat kegelapan. Mereka tidak mempunyai visi atau pandangan ke depan. Mereka tidak bisa melihat lebih jauh tentang keindahan dan kekayaan tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Tapi mari kita lihat kelompok yang kedua. Itulah kelompok yang berorientasi kepada hari esok. Atau kelompok yang berpola pikir positif. Yosua dan Kaleb tidak membatasi kuasa Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 8, mereka berkata, "Jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu." Mereka selalu mengingat kuasa Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Perkataan mereka sangat positif. Mereka berusaha menenteramkan hati bangsa itu dengan berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jangan takut, kita akan menelan habis mereka semua. Mereka akan kalah." Mereka hidup berorientasi ke depan, memandang ke depan. Mereka berkata, negeri yang kami intai itu
luar biasa baiknya. Mereka melihat kepada Tuhan yang maha besar. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan. Dan ini adalah pola pikir yang sangat-sangat konstruktif, yang membangun. Saudara, mari kita memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi berbagai persoalan. Bahwa persoalan, tantangan, penderitaan, itu memang ada. Itu faktanya ada. Tapi mari kita lihat bahwa semua persoalan, tantangan di depan, atau yang sedang kita hadapi, itu sebagai sarana yang Tuhan izinkan, atau Tuhan pakai untuk menguji iman kita. Dan yang sangat penting, ketika ada masalah, jangan kita terfokus kepada masalah. Tapi fokuslah, pandanglah kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan berbagai masalah. Jadi ini adalah pola pikir yang positif. Dan milikilah itu, supaya kehidupan kita bisa memberi pengaruh, memberi dampak yang positif bagi komunitas atau bagi lingkungan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami memiliki cara pandang atau pola pikir yang positif, karena kami memiliki Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang juga punya visi yang selalu mengarahkan kami ke depan kepada tujuan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.